Kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan yang sangat luar biasa dalam situasi apapun pada pagi hari ini. Kami boleh Tuhan menghampiri hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan perkataan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan dan kami siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur saat pagi hari ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kita saat ini tidak bersama-sama dalam satu ruang, tapi satu hal, kita saat ini mau rindu untuk datang dan bersukacita di dalam Yesus bersama dengan keluarga kita. Mari saat ini kita akan bersukacita bersama-sama. Katakan, aku mau gandul Gusti, karena kehidupan kita saat ini terus bergantung kepada Tuhan supaya kita terus selama di dalam Yesus. Amin. Mari kita mau sama-sama bersukacita dengan pujian gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina, dina wengi gandul Gusti. Kula amun percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku kaya salamina. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Mari dengan seberapa waktu yang ada saat ini kita mau rindu datang kepada Tuhan. Mungkin beberapa kali kita tidak bisa berjumpa dan beribadah secara langsung dan bersama-sama. Tapi satu hal, dengan situasi yang ada saat ini, kita boleh memiliki satu kerinduan yang lebih dalam lagi untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, kini kami datang untuk bersekutu dengan Engkau.
kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati tanah hati kami untuk menjadi tanah hati yang subur, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dan dikasihi Tuhan. Satu hal yang akan kita alami di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu pasti, ini adalah sebuah kepastian, yaitu kematian. Ya, siapapun kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, setelah kematian itu kita itu tidak tahu kemana kita akan pergi. Ada dua tempat, surga dan neraka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, siapakah yang akan masuk di dalam kerajaan surga? Apakah orang-orang yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, yang giat melayani Tuhan, yang paling getol menjadi donatur? Mari kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, inilah firman Tuhan yang disampaikan untuk saudara dan saya. Siapa yang akan masuk di dalam kerajaan surga? Bukan orang yang heboh dengan pelayanan, heboh di dalam rumah Tuhan, tetapi orang yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan satu judul, melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 dikatakan bahwa jadikanlah Tuhan sebagai Bapa kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Bapa kita, maka kita akan melakukan setiap kehendak Bapa. Jangan jadikan iblis sebagai bapa kita. Karena kalau kita melakukan kehendak iblis, ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, berarti iblislah yang menjadi bapa kita. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan dengan jelas. Jadi mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua juga dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pertanyaannya, bagaimana, siapa yang bisa merubah di dalam kehidupan kita, karakter kita, cara hidup kita, yang bisa merubah kehidupan kita, karakter kita, sikap kita, kelakuan kita, yaitu firman Tuhan. Dan dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Di dalam Roma pasal yang ke-12 dan ayat yang kedua juga dikatakan, kalau kita sudah berubah tidak menjadi serupa dengan dunia, berubah oleh pembaharuan budi kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, mari pada pagi hari ini jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Dan kita mau taat melakukan kehendak-Nya. Sama seperti Tuhan Yesus taat melakukan kehendak Bapanya. Dia harus menghadapi cawan anggur murka Allah dan mati di atas kayu salib. Untuk supaya saudara dan saya tidak mengalami kematian, tetapi memperoleh kehidupan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 dikatakan bahwa pengorbanan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, itu supaya saudara dan saya, setiap orang yang melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, yang percaya, yang melihat dan percaya kepada Yesus akan masuk di dalam kerajaan surga. Maka di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, janganlah kita menjadi bodoh, ya. Biarlah firman Tuhan menuntun di dalam langkah hidup kita, biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan menjadi bodoh, kata Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, tetapi usahakanlah untuk mengerti akan kehendak Bapa, ya. Taat akan melakukan firman Tuhan.
Jangan menjadikan iblis sebagai bapa kita, karena iblis itu adalah bapa pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam kehendak daripada iblis. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 juga dikatakan ada seorang muda, ya. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-17, ada seorang muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, inilah yang harus kita lakukan. Mengikuti perintah Allah, tunduk kepada Allah, melakukan setiap firman Tuhan. Maka kita akan memperoleh kehidupan. Dan orang yang baik itu belum tentu benar. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang benar pasti akan melakukan perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, melakukan setiap firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan hal yang baik untuk sesama kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk saudara seiman kita. Itu adalah standarnya orang percaya, standar yang umum yang harus kita miliki dan harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang baik, karena kita sudah tahu kebenaran dan melakukan kebenaran. Mari biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Di hadapan kita ada perjamuan suci yang mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Dia taat melakukan kehendak Tuhan untuk supaya saudara dan saya mendapatkan kehidupan, mendapatkan keselamatan, hidup di dalam kebenaran, dan ketika kita nanti mati, kita masuk surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan-pelayan perjamuan suci, saya mohon untuk mempersiapkan diri dan kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan, dan kalau sebentar lagi kami akan menerima perjamuan suci, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang tercurah untuk kami boleh menjadi berkat kekuatan pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sucikan kami semuanya, baik hamba-Mu yang melayani, baik jemaat yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan satu pujian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu dalam Roh-Mu. Satu dalam
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang adalah lambang tubuh Kristus yang tercurah untuk saudara dan saya. Mari kita akan makan dengan iman. Biarlah tubuh Tuhan Yesus yang sempurna ini menjadi bagian di dalam kehidupan, di dalam tubuh saudara dan saya. Di dalam nama Yesus. Kita akan angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kita pegang adalah lambang darah Kristus yang sudah tercurah untuk kita. Dia taat sampai mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Inilah bukti kasih Allah kepada kita. Mari kan kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam kasih-Mu, Satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. tubuh Dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena kasih-Mu yang luar biasa, kami boleh bersatu dengan Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjadi Bapa kami. Dan biarlah pada setiap kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Menjadi orang yang bijaksana untuk mengikuti setiap perintah Tuhan, untuk taat akan perintah Tuhan, untuk melakukan akan kehendak Tuhan sepanjang hidup kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam setiap pergumulan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah-Mu pada pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan imani bersama-sama. Amin.